Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Thumma assalatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan surat Al-Fath sampai ayat yang ke-17. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya, ayat sebelumnya membahas tentang ujian Allah menyuruh Rasulnya menguji orang-orang Arab Badui yang tidak ikut rombongan Nabi SAW untuk melaksanakan umrah. Jadi Allah menyuruh Rasulnya untuk menguji orang-orang Arab Badui itu dengan mengajak mereka untuk memerangi kaum yang kuat. Mereka akan memerangi kaum kuat itu atau mereka menyerah, berperang sampai mereka menyerah. Nah, ini di sini kaum kuat di sini siapa? Jadi orang-orang Badui, satu da'una ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang memiliki kekuatan yang kuat, ya. Kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah, masuk Islam. Apa kaum yang kuat di sini? Ada beberapa penafsiran. Ada yang menyatakan di sini maksudnya adalah Bani Hanifah, penguasa Yamamah yang terkenal kuat, memang garang. Atau ada yang menyatakan Persia dan Romawi, karena Persia dan Romawi di zaman itu adalah dua kekuatan, dua negara superpower, dua negara adik kuasa. Jadi keduanya dua negara adik kuasa dan keduanya adalah kafir. Nah, di sini orang-orang Arab Badui diajak untuk memerangi dua negara superpower itu atau Bani Hanifah. Nah, tujuannya di sini diajak dalam rangka apa? Menguji, ya, menguji kadar keimanan mereka, menguji kesungguhan mereka, menguji kejujuran mereka. Lalu Allah katakan di sini, fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Kalau kalian mau menaati panggilan Rasul itu, ajakan Rasul itu, Allah akan memberikan kepada kalian balasan yang baik, yaitu surga. Tapi kalau kalian berpaling, wa in tatawallau kama tawallaitu min qabl yu'adzibukum 'adzaban alima. Tapi kalau kalian berpaling sebagaimana dulu juga kalian berpaling ketika umroh itu, maka dia akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Artinya, kalau mereka tidak ikut perang tanpa alasan yang dibenarkan, maka akibatnya apa? Siksa yang pedih, ya. Siksa di dunia atau akhirat. Lalu setelahnya Allah menyebutkan alasan-alasan yang membolehkan seorang mukmin tidak ikut jihad, ikut perang. Di antaranya apa? Buta, pincang, sakit, ya. Buta, pincang, sakit, atau segala sesuatu yang mirip dengan ini, ya. Sakit kan umum, ya, bisa sakit apapun, ya, baik sakitnya orang yang mau berperang atau anggota keluarganya yang membutuhkan ini perawatan, ya. Contohnya seperti yang terjadi pada Utsman bin Affan, dia tidak ikut perang Badar karena ngurus
istrinya yang sakit. Jadi yang sakit bukan Utsman, tapi istrinya. Maka ini pun termasuk sebab alasan yang membolehkan tidak ikut perang. Lalu Allah menjanjikan setelah itu siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebaliknya, siapa yang berpaling, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Ya, itulah pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Dan faedahnya sudah kan? Faedahnya sudah kita bahas, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk saja ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-18, 18, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Ya, kita bahas. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah pun membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan juga harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka ambil. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhi. Allah telah berjanji kepada kalian, Allah telah menjanjikan kalian harta rampasan perang yang banyak yang akan kalian ambil. Lalu Allah pun menyegerakan bagi kalian ini, harta rampasan ini. Dan wa kaffaidiyan nasi ankum, dan dia menahan tangan-tangan manusia dari kalian. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar itu menjadi bukti bagi orang-orang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan agar dia menunjuki kalian pada jalan yang lurus. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha, dan selain itu yang belum kalian kuasai, Allah telah meliputi itu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu kita bahas dari ayat ke-18 sampai 21 ya. Jadi itu Bapak ya. Jadi kita bahas satu persatu. Di sini ayat ke-18 Allah nyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman tatkala mereka membaiatmu, berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Lalu Allah pun mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberikan kepada mereka pertolongan yang dekat. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman
tatkala mereka membaiatmu, berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, di sini Allah mengabarkan tentang orang-orang beriman yang melakukan apa? Bai'atur ridwan. Ya, bai'atur ridwan Bapak ya. Jadi bai'atur ridwan itu adalah sumpah setia, janji setia para sahabat di Hudaybiyah di sini. Janji setianya, baiatnya di bawah pohon. Pohon apa? Hiya samurah. Pohon samurah. Saya juga nggak tahu pohon samurah seperti apa. Ada yang tahu? Ini cuman mungkin adanya di Timur Tengah ya, pohon samurah. Jadi di sini Allah mengabarkan bahwa Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia kepada Nabi di bawah pohon samurah. Wahum alfun wa thalathumi'atin au aksar, dan mereka ketika itu jumlahnya 1.300 atau lebih yang berjanji setia kepada Nabi di bawah pohon di Hudaybiyah, bai'atur ridwan. Ini jumlahnya 1.300 atau lebih ya. Tsumma bay'ahum ala an yunajizu Quraisyan wa an la yafirru minal maut. Kemudian beliau pun menerima janji setia mereka untuk melawan Quraisy dan agar mereka tidak lari dari mati. Maksudnya apa tidak lari dari mati? Nah, di sini kalau kita terjemahkan Bapak, ini ya, perkata artinya bingung, tidak lari dari mati. Berarti mereka kabur dari peperangan ya kan? Maksudnya di sini la yafirru minal maut artinya mereka tidak lari karena takut mati gitu loh. Ya kalau kita pahami maksudnya gitu, tidak lari karena takut mati, artinya kabur dari peperangan karena takut mati. Jadi itulah keadaan para sahabat yang mengikuti prosesi bai'atur ridwan. Mereka berjanji setia kepada Nabi untuk membela Islam, melawan Quraisy ketika itu, dan mereka tidak akan kabur dari peperangan. Artinya mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Nggak ada istilah nyerah Bapak ya. Kalau dalam ini, kalau pada perang-perang selain ini nggak disyaratkan begitu, bisa aja nyerah. Kaum muslimin misalkan perang lalu ditawan, atau misalkan jumlahnya kaum muslimin terkepung lalu dalam keadaan terkepung lalu nyerah, bisa. Tapi di sini enggak, pokoknya sampai mati. Kalau mati semua ya Bapak ya. Ini pengecualian ya. Sebenarnya kalau dalam perang lain bisa, para sahabat ketika dalam kondisi misalkan terkepung, jumlahnya sudah tidak sebanding dan nggak bisa lagi, bisanya angkat tangan ya. Tapi dalam baiat ini enggak, pokoknya sampai mereka memerangi Quraisy dan tidak kabur karena takut mati. Kalau tidak kabur artinya di situ sampai mati, titik darah penghabisan Bapak ya. Artinya ini janji yang apa? Bukan janji yang biasa, ini janji yang berat luar biasa Bapak. Karena kita kalau menyaksikan pedang, ini apalagi pedangnya tajam, kadang mental kita ciut kan. Kalau pistol dari jarak jauh kan nggak nampak, tahu udah kena jeder mati kan, nggak begitu menakutkan kan. Tapi kalau ini kan langsung nampak pedang, tajamnya pedang. Bagaimana ketika ditebas bisa ini copot kepala. Nah itu bagaimana para sahabat menghadapi itu semua, dan mereka tegar. Jadi artinya bahwa yang mengikuti janji setia ini bukan orang-orang biasa, ini orang-orang istimewa. Makanya wajar kalau Allah sampai mengabarkan sungguh Allah telah ridha. Ini adalah kabar gembira, dan ini adalah pujian yang istimewa. Kalau Allah sampai menyatakan Allah telah ridho, wah ini luar biasa nih. Makanya ini menunjukkan keutamaan orang-orang mengikuti bai'atur ridwan, karena Allah sudah mengabarkan bahwa Allah sudah ridho ya Bapak ya. Ini nggak gampang Bapak, dapat gelar orang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah nggak gampang ya. Kalau kita ya mungkin cuma mendoakan, semoga si fulan dapat ridho Allah. Tapi kalau ini bukan doa, tapi apa? Kabar, sungguh. Iya, jaminan Bapak ya. Karena Allah, perhatikan kalau kita belajar bahasa Arab, di sini Allah menguatkan sampai
alat untuk penguatan. Pertama lamut taukid sama qad. Qad ini huruf yang kalau masuk ke fi'il madhi untuk menguatkan. Makanya kalau diterjemahkan sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang apa tadi? Berbaiat ya, berjanji setia di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Nah ini Bapak ya, jadi Allah telah ridha kepada orang-orang beriman tatkala mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli di sini, minas sidq wal wafa. Artinya Allah mengetahui kejujuran dan kesetiaan yang ada dalam hati mereka. Nah, ini juga apa? Ujian. Apa ya? Ujian kepada para sahabat Nabi yang mengikuti bai'atur ridwan. Makanya sekali lagi, orang yang mengikuti bai'atur ridwan bukan orang biasa. Ini orang istimewa. Makanya disebutkan dalam hadis Sunan Abu Daud, Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon. Itu apa? Bai'atur ridwan. Tidak akan masuk neraka orang yang termasuk golongan yang membaiat Nabi di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Tidak akan masuk neraka. Berarti masuk surga. Ya, ini adalah tazkiyah. Nah, istilahnya rekomendasi dari Allah kepada para sahabat, ya, para sahabat Nabi. Ya, mereka jasa yang amat besar. Jadi kita kembali lagi, setelah Allah mengabarkan bahwa Allah ridha kepada mereka, Allah menyatakan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah mengetahui kejujuran dan kesetiaan mereka. Fa'anzalas sakinata alaihim. Lalu Allah pun menurunkan ketenangan kepada mereka, ya, menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fatha qariba. Kemudian Allah membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Jadi ketika mereka mengikuti bai'atur ridwan, itu kan resikonya apa? Habis kan? Tapi Allah justru menurunkan ketenangan. Di situ Allah ngabarkan bahwa mereka nggak akan habis. Mereka justru akan menang dengan kemenangan yang dekat. Sebentar lagi mereka mendapatkan kemenangan yang dekat. Maksudnya apa? Wa fathu Khaybar ba'dan sirafi minal Hudaybiyah, yaitu penaklukan Khaybar setelah mereka pulang dari Hudaybiyah. Perhatikan Bapak ya, mereka pulang dari Hudaybiyah langsung dapat kabar mereka akan menaklukkan Khaybar. Nah ini lihat, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah meridai mereka, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan kepada mereka, dan Allah akan memberikan kemenangan yang dekat kepada mereka, yaitu ditaklukannya Khaybar. Khaybar dikuasai siapa? Orang-orang Yahudi, ya, begitu. Jadi nggak dapat Mekah, ternyata dapat Khaybar, ya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Dan jadi tadi katanya, dan Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan juga harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka ambil. Di mana? Min Khaybar, yaitu harta rampasan perang yang banyak yang akan diambil di Khaybar, ya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Artinya lam yazal muttasifan bidzalik. Allah senantiasa memiliki sifat itu. Sifat apa? Perkasa dan bijaksana, ya. Nah itu, lalu kita lanjut lagi. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah telah berjanji kepada kalian. Allah telah menjanjikan kepada kalian harta rampasan perang yang banyak, ta'khudunaha, yang akan kalian ambil. Allah telah berjanji kepada kalian. Kalian ini siapa? Kaum mukminin, para sahabat ini di sini, para sahabat. Allah telah menjanjikan kepada kalian harta rampasan perang yang banyak yang akan kalian ambil,
Dari mana? Minal futuhat, dari penaklukan-penaklukan yang akan terjadi. Di sini terdapat isyarat bahwasanya umat Islam akan penaklukan Bapak ya. Yang tadinya nggak jadi ke Mekah malah akhirnya berhasil Islam tersebar ya. Nah, Allah telah menjanjikan kepada kalian harta rampasan perang yang banyak yang akan kalian ambil lewat penaklukan-penaklukan yang akan terjadi. Fa'ajjala lakum hadih. Lalu Allah pun menyegerakan bagi kalian ini. Ini apa? Ghanimat Khaybar, yaitu harta rampasan perang di Khaybar. Jadi Allah sudah menjanjikan kaum muslimin akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak di berbagai daerah. Lalu Allah pun segerakan. Sebelum yang itu ini disegerakan. Yaitu apa? Khaybar ya. Khaybar akan ditaklukkan. Kaum muslimin akan mendapatkan harta rampasan perang. Wa kaffa aydiyan nasi 'ankum fi 'iyalikum lamma kharajtum wa hammat bihimul yahud. Faqadhafallahu fi qulubihimur ru'b. Allah menyegerakan ini untuk kalian, menyegerakan harta rampasan perang di Khaybar, dan Allah menahan tangan-tangan manusia dari kalian. Apa menahan tangan maksudnya? Allah cegah orang-orang kafir menyerang kalian ya. Maksudnya apa? Fi iyalikum lamma kharajtum, yaitu terkait dengan keluarga kalian ketika kalian keluar. Kan para sahabat kan keluar dari Madinah kan? Ya tidak, meninggalkan apa? Nah, di situ sebenarnya orang-orang Yahudi ketika tahu kaum muslimin keluar menuju Mekah, mereka udah bertekad, wah ini berarti kosong nih Madinah, kesempatan buat kita untuk apa? Habisi yang ada di Madinah kan? Ya. Tapi Allah tahan tangan-tangan mereka. Artinya Allah cegah itu terjadi. Allah cegah itu terjadi ketika kaum muslimin keluar ke Mekah dalam keadaan orang wahammat bihimul yahud, dalam keadaan orang-orang Yahudi punya tekad keras untuk menghabisi. Jadi Bapak, di sini Allah membongkar watak orang Yahudi ya. Jadi ketika kaum muslimin lagi lengah, mereka ingin habisi gitu loh. Nah, ini Bapak ya. Jelas ya? Jadi di sini Allah menahan tangan-tangan manusia dari kalian, maksudnya menahan tangan siapa? Kaum Yahudi ya. Jadi ketika kaum muslimin keluar, keluarga, anak kecil, wanita, orang sakit kan ada di Madinah. Nah, orang Yahudi ingin menghabisi itu, tapi Allah cegah. Lalu apa yang terjadi? Faqadhafallahu fi qulubihimur ru'b. Allah pun melemparkan ke dalam hati mereka rasa ru'b, takut. Padahal kalau kita mau berpikir, kan orang-orang lemah kan? Ya walaupun ada, tetap Rasulullah Bapak dalam perang itu tidak semua laki-laki berangkat, pasti ada yang jaga. Jadi begitu Bapak ya. Jadi yang namanya perang bukan berarti semuanya pergi lalu daerah kita dikosongkan ya. Ini namanya konyol ya. Rasulullah tuh ahli strategi militer. Jadi ketika semuanya pergi bukan berarti artinya ketika ada pasukan yang dikirim perang, tetap di daerah ada yang jaga. Karena kalau semuanya pergi, musuh akan mudah menguasai Bapak ya. Nah, jadi tetap ada yang jaga walaupun tidak banyak ya. Tapi walaupun begitu, orang-orang Yahudi tidak berani. Allah melemparkan ke dalam hati mereka ru'b, rasa takut. Segan, bukan segan apa istilahnya? Gentar mereka loh. Mau maju mikir-mikir mereka. Walitakuna ayatal lil mu'minin. Jadi Allah segerakan harta rampasan perang Khaybar, lalu Allah tahan tangan-tangan manusia dari kalian sehingga tidak menyerang kalian, dan agar Allah melakukan demikian agar itu jadi tanda bukti bagi orang-orang beriman. Agar bukti bagi orang-orang beriman. Di sini dan agar itu menjadi bukti bagi orang beriman. Dan ini kembali ke mana sebenarnya? Nyambung ke mana? Di sini kalau kata Imam Al-Mahalli, di sini atfun ala muqaddar ailitashkuru. Ini bersambung kepada kalimat yang disembunyikan, yang tidak disebutkan, maksudnya yaitu agar kalian bersyukur. Maksudnya begini Bapak. Tadi kan di sini Allah katakan Allah sudah menjanjikan untuk kalian harta rampasan perang yang banyak yang akan diambil oleh para sahabat kan. Lalu Allah segerakan harta rampasan
perang Khaybar. Ya tidak? Allah tahan tangan manusia dari kalian. Nah, agar apa? Agar kalian bersyukur. Nah, itu maksudnya. Baru setelahnya dan agar. Nah, berarti dan ini kan bersama dengan kalimat sebelumnya, tapi ini tidak disebutkan. Karena bisa kita pahami dengan cara baca. Apa ya? Nah, ini pelajaran ini ada dalam kitab Ulumul Quran. Jadi kadang Bapak ada suatu kalimat yang tidak disebutkan tapi dengan baca paham. Oh, ini maksudnya. Ya contohnya yang tadi surat Al-Naba ya. Kita baca surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Di sini Allah bersumpah tapi tidak disebutkan jawabannya. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyitati nashta, dan malaikat yang mencabut dengan lembut. Mencabut dengan keras nyawa siapa? Kafir kan? Kalau mencabut dengan lembut nyawa orang beriman. Wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha, yang naik turun di langit. Setelah itu apa? Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa, yang bersegera berlomba-lomba dalam mencatat amalan. Fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra, yang mengatur segala urusan. Artinya Allah menunjuk para malaikat untuk mengatur turunnya hujan, mengatur tumbuhnya tanaman. Yauma tarjufur rajifah, hari ketika bumi diguncang. Di sini disebutkan jawabannya tidak? Kan Allah sudah bersumpah demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Sebutkan tidak? Tidak kan? Tapi kira-kira kita tahu tidak jawaban sumpah ini? Kalau kita baca paham maksudnya. Maksudnya apa? Demi ini, demi malaikat ini, demi ini, kalian pasti dibangkitkan. Nih jawaban sumpahnya tidak disebutkan, tapi kita bisa memahaminya dengan membaca ayatnya. Oh begini. Nah itu Bapak ya. Jadi yang tadi yang Imam Al-Mahali sebutkan itu apakah Allah menyegerakan harta rampasan perang Khaybar, lalu Allah tahan tangan manusia untuk menyerang kalian agar kalian bersyukur. Ini kan tidak disebutkan kan? Lalu Allah langsung menyebutkan dan agar itu jadi bukti bagi orang-orang beriman. Fi nasrihim, bukti bagi orang beriman bahwa Allah telah menolong mereka. Nah itu Bapak ya. Jadi di sini Allah ingin menyadarkan orang beriman bahwa Allah sudah memberikan nikmat berupa apa? Nanti kalian akan dapat harta rampasan perang yang banyak. Lalu Allah segerakan harta rampasan perang Khaybar. Sebelum yang harta rampasan perang yang banyak itu disegerakan dulu nih. Kalian dapat harta rampasan perang Khaybar. Lalu Allah juga sudah tahan orang-orang Yahudi sehingga tidak bisa menyerang kalian. Nah, semua itu Allah berikan agar bersyukur, dan baru agar itu jadi bukti bahwa Allah sudah menolong mereka, menolong kalian. Jelas Bapak ya? Itu maksudnya ya. Wa yahdiyakum siratal mustaqima, dan agar dia menunjuki kalian ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Ai tariqat tawakkuli alaih wa tafwidhal amri ilaihi ta'ala. Agar dia menunjuki kalian jalan yang lurus, maksudnya jalan tawakal kepadanya dan menyerahkan urusan kepadanya. Ya, jadi itu Bapak ya. Jadi Allah menakdirkan tadi supaya kita tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada kekuatan kita, tawakal kepada kehebatan fisik kita ya. Nah itu jelas insyaallah ya. Lalu Allah katakan wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Dan selain itu yang kalian belum menguasainya. Selain itu, apa itu selain itu maksudnya? Di sini kata Imam Al-Mahali sifatu maghanim muqaddaron mubtada. Ini maksudnya sifat dari maghanim, magnam, harta rampasan perang. Artinya gini, tadi kan Allah sudah menjanjikan apa? Bahwa kaum muslimin akan dapat harta rampasan perang yang banyak, lalu Allah segerakan harta rampasan perang di Khaybar. Ya tidak? Lalu Allah menyebutkan nikmat lainnya, Allah tahan tangan-tangan orang Yahudi. Nah, barulah Allah sebutkan dan selain itu, dan yang lainnya maksudnya, maaf. Dan yang lainnya artinya harta rampasan perang lainnya. Lam takdiru 'alaiha, yang belum kalian kuasai.
Apa itu? Di sini kata Imam Al-Mahalli, min Farisi warum, yaitu harta rampasan perang dari Persia dan Romawi. Nah, ini janji dari siapa? Allah. Dan itu benar-benar terjadi, walaupun memang di zaman sahabat yang benar-benar runtuh diambil harta rampasan perangnya Persia. Kalau Romawi belum memang, tapi di kemudian hari akhirnya dikuasai juga, walaupun bukan oleh para sahabat tapi oleh kaum muslimin ya. Karena Bapak, kalau Romawi memang nggak runtuh di zaman para sahabat ya. Di zaman para sahabat, terutama di zaman Umar bin Khattab, Romawi nggak runtuh, tapi mereka terusir dari mana? Dari Syam, Palestina, terusir dari Mesir. Padahal mereka sudah lama di situ, berabad-abad lamanya, tapi terusir. Mereka menyingkir, ya, mereka kalah dari kaum muslimin ya. Adapun Persia ya runtuh, benar-benar runtuh. Habis, rajanya meninggal, semuanya habis. Oh ya. Makanya itulah yang membuat Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia, merasa dendam kepada Umar bin Al-Khattab, karena menurut dia Umar bin Khattab lah yang bertanggung jawab atas hancurnya negara saya, Persia. Ya akhirnya apa? Dia pun menyusun rencana untuk membunuh Umar bin Khattab. Dia asah pedangnya, diracuni, lalu dia menggunakan kesempatan di waktu subuh. Ketika sholat subuh, dia mengambil posisi di belakang Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab kan jadi imam. Maka ketika takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, Abu Lu'lu'ah pun maju lalu menusuk sampai 7 kali, sebutkan 5, lebih dari 5 kali, 6 atau 7 kali. Dan Umar bin Khattab ketika ditusuk, kata-kata yang keluar, tolong saya nih, ada anjing gigit saya. Dikiranya anjing, padahal dia ditusuk karena saking apa? Besarnya tubuh Umar, Bapak ya. Jadi ketika ditusuk dia ngerasa kayak nggak ditusuk, padahal itu udah parah itu. Dia ngerasa seperti digigit anjing itu. Dan ketika itu para sahabat dan kaum muslimin lagi sholat subuh, bingung. Kenapa bingung? Gelap, ada apa ini kok pada ribut-ribut? Dan Umar bin Khattab narik Abdurrahman bin Auf ya, kalau nggak salah ya, maju untuk jadi imam. Umar bin Khattab langsung bersimbah darah. Nah, Abu Lu'lu'ah setelah menusuk Umar sampai lebih dari 5 kali, 7 kali, dia pun kabur. Ada kaum muslimin jamaah sholat subuh yang ingin menghalangi dia, dihabisi juga sama dia. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang punya inisiatif melepaskan izarnya. Izar itu kayak sarung ini, itu kan ke ininya. Jadi wah, dia barulah ketika dalam kondisi terdesak itu baru dia berdiri. Mampuslah Abu Lu'lu'ah. Kafir dia bapaknya. Iya, tapi anehnya orang-orang Syiah memuji Abu Lu'lu'ah sampai menggelarinya pahlawan Islam karena sudah berhasil menghabisi orang murtad Umar bin Khattab. Apa? Jadi iya. Jadi dia bikin makam, replika makamnya istilahnya. Wah, inilah pahlawan Islam Abu Lu'lu'ah, sudah berhasil menghabisi orang murtad namanya Umar bin Khattab. Iya. Ya itulah Pak ya. Ya, jadi intinya Umar bin Khattab lah yang punya jasa besar ya setelah Nabi meninggal. Di zaman Umar bin Khattab lah perluasan wilayah Islam begitu cepat. Karena yang tadinya Islam cuma Jazirah Arab aja, Mekah, Madinah, terus ke Yaman, ke Syam, ke Persia, terus ke Mesir. Jadi udah jauh sekali nih. Nah, baru pas di zaman Utsman diperluas lagi ke Afrika Utara, ke Aljazair, ke Maroko sana. Apa ya? Pohon, Bayatul Ridwan ini. Iya, Bapak ya. Jadi Bayatul Ridwan ini kan ada pohon. Tadi kan di bawah pohon Samurah. Nah, di zaman Umar bin Khattab ditebang. Kalau orang Indonesia hidup di zaman Umar, mungkin Umar Wahabi. Iya. Karena bagi mereka ini kan pohon bisa dijadikan berkah, malah tebang sama Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab punya pandangan jauh. Karena dia melihat kok orang-orang kok pada datang sengaja ke pohon ini, pohon tempat
Baiatur Ridwan itu, lalu sholat di situ. Nah Umar melihat, wah ini lama kelamaan nih pohon ini jadi apa nih? Iya, maka Umar bin Khattab ini saja tebang aja pohon itu. Walaupun ini kan istilahnya apa ya? Istilahnya kalau bahasa Indonesia saksi bisu, saksi sejarah. Itu. Situs bersejarah. Tapi Umar bin Khattab nggak mikir ini. Ya kalau kita yang ini otaknya bisnis, wah kesempatan nih kita kasih pagar, nanti orang masuk bayar berapa kan lumayan kan? 2.000 nih, satu orang 2.000 yang datang 100.000 orang, lumayan tuh. 2.000 kali 1.000, 2 juta. Ini dalam waktu misalkan anggap setengah jam. Kalau misalkan 2 jam, udah berapa tuh? Tapi Umar bin Khattab nggak mikir ini, dia mikir akidah umat harus dijaga. Makanya apa? Dia serukan potong itu pohon itu, pohon Baiatur Ridwan ini. Padahal ini kan istilahnya, ya itu tadi, istilahnya apa? Saksi bisu, peristiwa bersejarah. Jadi kalau orang zaman sekarang begitu apa ya? Kalau orang pemerintahnya memang istilahnya apa ya? Memikirkan ekonomi aja mungkin, wah udah dipagari, lalu diperbagus, dikasih apa? Dikasih tulisan inilah. Tapi enggak, Umar bin Khattab nggak seperti itu, langsung ditebang apa ya? Makanya seandainya Umar bin Khattab melakukannya zaman sekarang dan masih ada, wah langsung dibilang Wahabi nih Umar bin Khattab. Astagfirullah, itulah. Karena apa Pak? Di Mekah saja nih ya, itu bukan pohon yang dianggap pohon bersejarah. Itu aja sampai habis itu kan. Sampai tulang. Jadi para jamaah haji entah dari Indonesia dari mana, habis ininya diambil buat jimat atau apa itu. Sampai kering pohonnya itu di Mekah itu. Itu padahal bukan pohon bersejarah, bayangkan. Maka bagaimana kalau pohon Baiatur Ridwan itu? Seandainya Umar bin Khattab nggak ditebang, mungkin jadi seperti itu juga. Naudzubillah min dzalik. Itu kisah itu disebutkan para sahabat tidak mengetahui pohon yang mana itu bukan sapi atau bukannya. Jadi para sahabat tidak ada keterangan para sahabat mengakui pohon ini enggak. Ini hanya di pohon kewe kemarin lagi. Cuma di zaman Umar bin Khattab itu ada orang yang sholat di pohon. Iya. Salah. Jadi karena masalahnya Umar yang takut ini kan. Jadi siapa yang bilang pohon itu sebagai pohon Baiatur Ridwan ditebang, walaupun lebih dari 10 pohon. Bisa jadi. Ya dalam rangka ini apa mencegah terjadinya syirik kan, makanya di ini. Sama seperti ini Bapak. Mungkin Bapak pernah dengar kisah Nabi Daniel. Itu kan ditemukan di Syam kan? Dan ketika ditemukan memang jasadnya masih utuh. Namanya Nabi kan memang Allah jaga kan? Nah, ketika para sahabat atau tabiin gitu. Sahabat masalah ya, menemukan jasadnya. Nah, para sahabat punya pandangan jauh. Mereka orang yang faqih, ngerti agama ya, akidah mereka kuat. Mereka mikir kalau kubur Nabi Daniel ini kuburnya dikubur di suatu tempat dan diketahui orang-orang, sangat besar kemungkinan jadi ajang ngalap berkah. Istilahnya kalau di Jawa ngalap berkah. Orang datang ngusap-ngusap berkah atau cium-cium kuburannya kayak gitu kan. Maka para sahabat ketika itu mengambil inisiatif menggali lubang banyak. Ada juga di sungai, kan sungai itu kan kering. Kali sungai itu. Jadi iya. Artinya ketika itu para sahabat mempunyai inisiatif menggali lubang yang banyak. Setelah itu Nabi Daniel dikuburkan di salah satu lubang itu, lalu semuanya disamarkan. Dalam rangka apa? Yaitu supaya orang nggak datang situ cium-cium kuburannya. Itu Bapak, seandainya makam Nabi kita Nabi Muhammad di Madinah tidak dijaga oleh askar tentara ini Arab Saudi, itu udah nggak kebayang itu kayak apa. Makanya alhamdulillah dijaga. Jadi, nah, itu apa ya? Ya itulah para sahabat yang mereka jasanya sangat besar. Mereka sangat menjaga akidah umat. Ya itu Bapak ya. Jadi tadi Allah katakan dan selain itu dan yang lain, maksudnya harta rampasan perang yang lain yang belum kalian kuasai, yaitu harta rampasan perang Persia dan Romawi. Qad ahatallahu biha. Sungguh Allah telah meliputinya. Artinya kalian belum menguasai tapi Allah mengetahuinya.
alima annaha satakunu lakum. Artinya Allah tahu bahwasanya itu harta rampasan perang yang lain Persia Romawi itu akan menjadi milik kalian. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, habis waktunya. Ya udah cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan faidah dari beberapa ayat tadi ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.